Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin arwahi jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa ila hadratin jami' masyayikh al-boya wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita membahas tentang etika ulama, etika orang yang berilmu, cendekiawan atau peneliti, etika berinteraksi dengan penguasa, dengan sultan ya, sultan, raja, presiden atau jabatan-jabatan tertinggi di sebuah negara gitu ya. Karena dalam sejarah Islam itu banyak sultan, raja yang mencintai ilmu pengetahuan gitu. Nah, diantaranya Imam Al-Mawardi sendiri, penulis kitab Adabud Dunya Waddin. Ini selain seorang ulama, seorang penulis yang sangat produktif, juga seorang qadhi atau qadil qudot. Kalau sekarang itu istilahnya mahkamah agung gitu. Beliau banyak berinteraksi dengan para sultan, wazir ya, perdana menteri atau menteri ya kalau zaman sekarangnya itu, karena dia sebagai qadhi pada masanya, sebagai mahkamah agung. Ulama zaman dulu banyak yang menduduki jabatan-jabatan strategis di negara, yaitu diantaranya Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi itu yang dikenal di barat dengan nama Averus ya, yang terkenal sebagai tokoh pensarah atau komentator paling baik terhadap filsafatnya Aristoteles ya, Ibnu Rushdi. Beliau penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang isinya adalah muqaranatul madzhab, studi komparatif antar madhab. Beliau juga menulis Faslul Maqal. Beliau menyanggah salah satu karya besarnya Imam Al-Ghazali, yaitu Tahafutul Falasifah, dengan karyanya yaitu Tahafut, dan menulis juga tentang ilmu kedokteran, yaitu Kulliyatut Tibb. Bukunya saya punya itu, dan berbagai karya-karya yang lain
Ibnu Rusdi Averroes ini juga pada masa hidupnya pernah menjadi pejabat, yaitu menjadi qadhi. Qadhi itu hakim tinggi atau mahkamah agung pada konteks sekarang itu. Jadi dalam sejarah Islam, relasi antara orang yang berilmu, relasi antara ulama dengan penguasa itu sudah berjalan sangat lama gitu, di berbagai rezim dan di berbagai ideologi yang dianut oleh rezim tersebut. Ketika Ibnu Rusdi itu kan rezim ahli sunnah wal jamaah. Ketika rezim Mu'tazilah itu ada penguasa yang bernama Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun beliau sangat baik berhubungan dengan para ulama, para penulis dan para ilmuwan. Beliau mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu isinya laboratorium penelitian, penerjemahan naskah-naskah dari Yunani ke Arab, dari Persia ke Arab, India ke Arab. Nah, sehingga relasi antar ulama dan umaro, relasi antara ulama dan penguasa di berbagai ideologi dalam sejarah Islam itu sangat baik. Baik ketika rezim yang berkuasa itu ahli sunnah maupun rezim yang berkuasa itu non ahli sunnah seperti Mu'tazilah ataupun Syiah. Imam Al-Ghazali sendiri juga pernah menjadi rektor Nizamiyah, diangkat oleh Nizamul Muluk, yaitu raja pada waktu itu gitu. Nah, Al-Mawardi pun, Imam Al-Mawardi pengarang Adabud Dunya Waddin ini pada masa hidupnya sebagai qadhi, sebagai mahkamah agung dan sekaligus sebagai konseptor politik pada masanya. Dengan beliau sekitar ada 5 buku tentang politik yang beliau tulis. Yang paling fenomenal yaitu Ahkamus Sultaniyah. Nah, ini penting sekali untuk ngaji ya. Kita perlu ngaji tentang Ahkamus Sultaniyah. Yang kedua Nasihatul Muluk. Yang ketiga Tashilun Nadhr wa Ta'jilud Dhafr. Yang keempat Qawaninul Wizarah wa Siyasatul Muluk. Jadi beliau menulis tentang kaedah-kaedah atau administrasi kementerian, lalu politik kerajaan gitu ya. Dan beliau juga menulis tentang Adabul Qadhi gitu. Nah, sehingga relasi ulama dan umaro pada masa Imam Al-Mawardi ini itu harmonis dan simbiosis mutualis gitu. Imam Al-Mawardi sebagai seorang ulama, sebagai konseptor gitu, konseptor negara, konseptor politik, juga beliau sebagai mahkamah agung. Nah, ini etika. Nah, sehingga kenapa Imam Al-Mawardi ini menulis pentingnya adabul alim ma'as sultan, pentingnya etika relasi antara orang berilmu, orang ulama dengan sultan. Nah, gitu. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kita memasuki pada sub pembahasan berikutnya, yaitu tanazzahul ulama'i, bersihnya ulama, an syubahil mukasibi, dari subhatnya penghasilan.
Ya, jadi ulama itu memang harus bersih dari penghasilan yang syubhat atau yang tidak halal gitu ya. Wa min adabihim, bagian dari adabnya ulama, nazahatun nafsi adalah membersihkan diri an syubahil mukasibi, dari syubhatnya penghasilan. Wal qanaatu, dan bagian dari adab atau etikanya ulama adalah menerima atau nerima ing pandum, bil maisuri, dengan rizki seadanya, hankadil matalibi, dari susahnya sesuatu yang dicari. Ya, jadi ada dua etika lagi yang mestinya dilakukan oleh ulama, yaitu memiliki penghasilan gitu yang bersih gitu, artinya yang halal gitu. Dan yang kedua, menerima rizki seadanya tapi sesuai dengan kadar usahanya gitu. Artinya di sini bukan berarti ulama itu harus miskin, tapi rizki yang halal, yang berkah, rizki yang seadanya sesuai dengan kadar usahanya gitu. Ankadil matalib, sesuai dengan kadar usahanya itu. Fa inna syubahal muktasabi, maka sesungguhnya syubhatnya rizki yang dihasilkan, ithmun, adalah dosa. Wa kaddul matalibi, adapun susah payahnya orang yang mencari rizki, dzulun, adalah hina, itu rendah gitu ya. Wal ajru, adapun pahala, azdaru, itu lebih patut, bihi, dengan tolib, minal ithmi, daripada dosa. Wal aizu, adapun kemuliaan, aliku, itu lebih patut, bihi, dengan tolib, minad duli, daripada hina, kehinaan gitu ya. Ya, tentu saja kalau penghasilan yang tidak halal, ya tentu saja dosa, ya kan. Dan kalau wakadut talib itu, kalau saya terjemahkan, jadi orang yang mencari rizki yang ngoyo itu kan, yang cenderung menghalalkan segala cara, nah itu hina gitu. Sedangkan pahala itu lebih patut untuk diutamakan daripada dosa. Lagi azan, nanti kita lanjutkan, break dulu.
Ya, sudah selesai azannya. Mari kita lanjutkan. Jadi orang yang mencari rizki susah payah, ngoyo, sehingga menghalalkan berbagai cara, itu hina, katanya gitu. Nah, itu sedangkan pahala itu lebih patut untuk diraih daripada dosa. Kemuliaan itu lebih patut daripada kehinaan. Artinya seorang ulama itu mencari rizki, ya kan, yang halal sesuai dengan kadar kemampuannya, gitu kan. Jadi halalan thayyiban, tidak ngoyo, tidak ambisi sehingga menghalalkan segala cara, gitu. Jadi kalau mencari rizki ngoyo lalu kemudian menghalalkan segala cara, itu hina, gitu katanya. Wa ansyadani, dan mendendangkan syair kepadaku ba'du ahlil adabi, sebagian sastrawan, li Ali bin Abdul Aziz, Ali bin Abdul Aziz al-Qadi, yang menjadi hakim, rahimahu, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Ali. Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Artinya sebagian sastrawan ini mendendangkan syair, gitu kan, syair yang karyanya Ali bin Abdul Aziz, gitu. Syair itu karya Ali bin Abdul Aziz didendangkan kepadaku, kata Imam Al-Mawardi. Nah, ini menarik. Jadi Ali bin Abdul Aziz ini pada masanya adalah qadi, adalah seorang hakim. Nah, ini jadi hakim pada masa klasik itu bukan hanya mengerti tentang hukum, ya kan, perdata pidana, hukum fikih, tapi juga pandai membuat syair, ya kan, sebagaimana Ali bin Abdul Aziz ini seorang hakim tapi pandai membuat syair, gitu. Apa yang dikatakan? Yaquluna li fika inqiyadun wa innama ra'au rajulan an mawqifi tulli ahjama. Yaquluna, manusia itu berkata, mereka atau kamu sekalian berkata, li, kepadaku. Apa yang dikatakan? Fika, di dalam dirimu, di dalam diri Anda, inqiyadun, terdapat sikap menjauh dari manusia dan menjaga diri dari sesuatu yang rendah, gitu. Jadi inqiyadun itu disarahi, di bawahnya itu inqiyadun itu taba'ud anin nas wa tasawwan an adnal umur. Jadi menjauh dari manusia dan menjaga diri dari hal-hal yang rendah, gitu. Wa innama ra'au, sedangkan manusia itu melihat rojulan, terhadap seorang laki-laki, an mauqifiz zulli, dari tempatnya yang hina, ahjama, yang rojul itu terjadi kemunduran. Nah, ini jadi masyarakat pada waktu itu berkata kepada Ali bin Abdul Aziz sebagai qadi, sebagai hakim pada waktu itu, berkatanya bagaimana? Dirimu itu adalah
Anda, katanya, Anda itu adalah orang yang bisa menjaga diri, gitu. Bisa menjaga diri dari pengaruh orang lain dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang rendah, gitu. Nah, ya meskipun Ali bin Abdul Aziz ini sebagai qadhi, gitu, sebagai hakim, ya kan, sebagai pejabat berarti kan. Nah, tapi dia mampu, gitu, menjaga diri dari lobby-lobby orang lain, gitu kan, tidak terpengaruh dan dapat menjaga diri dari hal-hal yang rendah. Ya, sedangkan mereka manusia itu melihat seorang laki-laki, punya orang laki-laki lain itu berada di tempat hina yang mundur. Jadi Ali bin Abdul Aziz itu dalam hidupnya selalu mendapatkan kemajuan-kemajuan, seperti diangkat menjadi qadhi, gitu kan. Tapi dia punya integritas, bisa menjaga diri. Sedangkan orang lain itu, katanya, ada seorang laki-laki yang berada di tempat yang hina dan mundur, itu. Aro, saya melihat an-nasa terhadap manusia, man terhadap seseorang, danahum, man itu mendekat terhadap nas, hana, maka man itu hina, indahum, menurut pandangan atau di sisi an-nas. Jadi saya melihat manusia itu seseorang yang mendekat terhadap manusia lain, maka orang yang mendekat itu di mata manusia yang didekatinya itu hina, gitu. Jadi aronas mandanahum hana indahum. Jadi orang yang mendekat, artinya orang yang ingin dekat, gitu kan, ingin menjadi bagian dari golongannya, gitu kan, dengan susah payah, lalu lobby dan lain sebagainya. Ini maka orang yang merapat, mendekat, ini justru di mata orang yang didekatinya itu menjadi hina, gitu. Waman, adapun seorang, karomathu, itu memuliakan terhadap man, izzatun nafsi, mulianya hati, mulianya diri, kurima, maka orang itu dimuliakan, ya kan. Jadi barang siapa yang kemuliaan dirinya itu memuliakan terhadap dirinya, maka orang itu akan dimuliakan, gitu. Artinya orang yang ingin dimuliakan itu terlebih dahulu memuliakan dirinya sendiri, gitu. Jadi kalau diri sendiri sudah memuliakan dirinya, atau diri kita sudah menghargai diri kita sendiri, sudah memuliakan diri kita sendiri, secara otomatis kita akan dimuliakan oleh orang lain, gitu. Jadi dalam konteks syair yang kedua ini, kalau disambungkan, artinya bahwa kemuliaan itu, penghormatan orang terhadap diri kita itu karena kita memuliakan dan menghormati diri kita sendiri. Dengan cara apa memuliakan dan menghormati diri kita sendiri? Ya dengan cara kita menghidupkan nilai-nilai luhur, berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, tidak gerasa gerusu,
ya kan, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah memuliakan diri kita sendiri, ya kan, maka orang lain pun akan memuliakan kita tanpa harus kita menjilat, tanpa harus kita mendekati orang lain itu. Jadi mandanaha hana indahum itu, kalau bahasa agak kerasnya, orang yang menjilat, ya, orang yang menjilat itu maka dia hina gitu. Jadi orang yang ingin dimuliakan orang lain itu tidak perlu dengan cara menjilat, tidak perlu dengan cara mendekati dengan ngoyo, tapi mestinya orang yang ingin dimuliakan orang lain adalah orang yang memuliakan dirinya sendiri terlebih dahulu, ya kan? Nah, kalau sudah memuliakan diri kita, kita pun pasti akan memuliakan dan menghormati orang lain, gitu kan? Kalau orang lain sudah dihormati, maka orang lain pun akan menghormati kita. Jadi makanya ada istilah kalau di Cirebon itu rasa rumangsa. Jadi rasa rumangsa itu kalau mencubit, kalau dicubit itu sakit, ya kan, maka jangan mencubit orang. Kalau dipukul itu sakit, maka jangan memukul orang, ya kan. Kalau melukai hati, kalau hati itu dilukai sakit, maka jangan melukai hati orang lain. Jadi rasa rumangsa. Jadi seperti itulah hubungan yang mestinya kita lakukan, gitu. Walam akti, dan saya tidak mendatangi, ya kan, haqqal ilmi, terhadap haknya ilmu, in kana, ketika ada, ini dhamir sa'an, kullama bada, ketika jelas, ya kan, toma'un adalah ketamakan, soyartuhu, maka saya menjadikan toma itu li, kepadaku, sulaman, terhadap onda. Jadi gini, saya tidak mendatangi hak ilmu, ya kan, ketika ada rasa tamak itu. Rasa tamak itu jelas, gitu. Jadi sehingga tamak itu bisa menjadikan seseorang itu mengingkari terhadap haknya ilmu sendiri, gitu loh. Jadi wama, nah ini dilanjutkan ini, wama kullu barkin, dan tidak ada setiap sesuatu yang sesuatu yang ditamakkan, sesuatu yang tamak, gitu ya. Laha yang jelas, kullu barkin itu, li, kepadaku, yastafizuni, kullu barkin itu membangkitkanku. Artinya kalau jelas, ya tidak ada sesuatu yang tamak, yang diharapkan secara berlebihan, gitu kan, yang dapat membangkitkanku, gitu. Wala, dan tidak ada, kulluman, setiap seseorang, laqaitu, yang aku temui, ardohu, itu aku ridho terhadap man itu, mun'iman, orang yang memberi kenikmatan, ya kan. Al-barq itu al-mutmi'. Al-mutmi' itu sesuatu yang diharapkan, ya kan, secara berlebihan. Jadi kata Ali bin Abdul Aziz ini,
Wa ma kullu barkin laha li yastafizuni itu tidak ada sesuatu yang diharapkan secara berlebihan yang dapat membangkitkan semangatku, kayak gitu. Dan tidak ada setiap orang yang bertemu denganku saya mau mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan hal-hal yang yang nikmat dari orang yang aku temui itu. Artinya ingin dikatakan di sini itu sebagai qadhi, sebagai hakim, Ali bin Abdul Aziz kan sering ketemu pejabat, sering ketemu orang yang bermasalah secara hukum, sering bertemu dengan orang kaya dan lain sebagainya, ya kan? Nah, katanya saya tidak tergoda gitu dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh setiap orang yang bertemu dengan saya gitu. Wala kullu man laqaitu ardahu munaiman, itu begitu. Jadi saya tidak, dan saya juga tidak bersemangat gitu. Tidak bersemangat terhadap sesuatu yang diharapkan secara berlebihan. Artinya tidak ada segala sesuatu yang diharapkan secara berlebihan yang membuat aku bersemangat, katanya gitu. Artinya Ali bin Abdul Aziz itu kalau bahasa vulgarnya ingin dikatakan dia tidak bisa disuap gitu. Dia tidak bisa kolusi gitu. Gitu loh. Jadi artinya tidak ada setiap ketemu dengan orang aku tidak berharap mendapatkan kenikmatan dari orang itu, gitu maksudnya gitu. Wa idza qila, ketika dikatakan hadza manhalu, ini tempat minum, katanya. Qultu, maka aku berkata, qad ara, ya sungguh aku melihatnya, gitu. Walakin nafsul hurri, akan tetapi jati dirinya orang yang merdeka, hur ya, merdeka, tahtamilu, itu menjadi kuat. Tahtamilu itu ditafsirkan di sini ya menjadi kuat ad-doma, terhadap pengen minum tuh, haus dan dahaga gitu. Jadi ini bahasa sastra tinggi ya. Ketika dikatakan ini tempat minum, maksudnya ini tempat minum itu kalau bahasa kitanya itu ini tempat basah gitu loh, ya kan? Istilahnya tempat basah kan identik dengan satu pekerjaan yang banyak uangnya gitu loh kan. Hadza manhal, ini tempat minum, maksudnya ini tempat basah. Lalu aku menjawab, ya saya tahu, gitu. Kata Ali bin Abdul Aziz itu. Tapi sejatinya orang yang merdeka adalah orang yang kuat menahan haus dan dahaga. Menarik kan? Gitu. Jadi meskipun kerja di lahan basah, ya kan, meskipun sebagai qadhi, ya kan, sebagai hakim yang rentan, ya kan, yang rentan dengan suap, kolusi dan nepotisme itu, ya artinya lahan basah gitu, manhal gitu. Tapi dia tegas mengatakan, saya sebagai orang yang merdeka, yang kuat menahan haus dan dahaga, artinya tidak akan tergoda dengan iming-iming suap gitu.
ini menarik ini. Unah nihuha. Unah nihuha. Saya mencegah, ya kan? Saya mencegah terhadap kullu barkin itu, sesuatu yang diharapkan itu, an ba'dima, dari sebagian sesuatu, la yusayyinuha, yang tidak mengalahkan ma tersebut terhadap kullu barkin. Makhafata aqwalil aida, karena takut komentar-komentar dari lawan atau dari musuh-musuh. Apa yang komentar? Fima, kenapa? Apa? Aulima, atau kenapa gitu. Jadi ya saya mencegah gitu. Saya mencegah sesuatu yang diharapkan itu dari sebagian sesuatu yang tidak dapat mengalahkan sesuatu yang diharapkan itu. Saya mencegah, artinya sesuatu yang diharapkan gitu kan ya, sesuatu yang ditamakan, sesuatu yang sangat diharapkan itu, ya kan, itu aku mencegahnya gitu kan. Bahkan sebagian sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bukan sifatnya sesuatu yang sangat diharapkan gitu ya, itu juga saya mencegahnya. Kenapa? Karena takut pandangan, pendapat-pendapatnya atau ucapan-ucapan musuh itu apa, kenapa, dan lain sebagainya. Jadi dalam sebuah kepemerintahan, Ali bin Abdul Aziz ini sudah paham bahwa tidak semua orang suka, tidak semua orang senang, jadi ada saja orang yang tidak senang, ada saja orang yang memusuhi. Sehingga Ali bin Abdul Aziz sebagai qadhi itu dia mencegah gitu loh, hal-hal yang sesuatu yang bisa diraih karena takut komentar aqwalil ada, komentar orang yang tidak suka, kenapa, apa, bagaimana, gitu-gitu. Walam abtadilu, dan saya tidak merendahkan fi khidmatil ilmi, dalam khidmah pengabdian terhadap ilmu pengetahuan, muhjati, terhadap ruhku, terhadap ruh saya gitu. Li akhdumu, karena saya mengabdi atau mengurusi, ngeladeni, mengurus man, terhadap seseorang, laqaitu, yang aku temui, lakin, akan tapi, li ukhdima, supaya aku diladeni, diurus. Jadi gini, saya tidak mau merendahkan jati diri saya dalam khidmah terhadap ilmu, dalam pengabdian terhadap ilmu, karena saya mengabdi terhadap seseorang yang saya temui. Akan tetapi sayalah yang mestinya yang diladeni, atau sayalah orang yang diladeni apa ya, di orang lain tuh. Jadi gini, orang alim atau qadhi, ya kan,
guru gitu kan, itu kan dalam khidmah terhadap ilmu itu sejatinya kalau dia itu merendahkan dirinya, ya kan, maka berarti dia itu melayani orang lain, itu, ya kan. Padahal dialah yang mestinya dilayani, gitu loh. Nah, kalau li'akhtumu man laqaitu, kalau saya melayani orang yang saya temui, ya kan, maka itu berarti saya menghinakan diri saya. Padahal sayalah yang harus dilayani. Maksudnya apa? Ini bukan berarti dalam pengertian sombong, dalam pengertian ini kan konteksnya tentang bersihnya penghasilan gitu ya. Penghasilan dari kerja itu. Jadi kalau qadhi itu hakim pada waktu itu adalah juga representasi dari seorang alim faqih biasanya, orang ahli fikih gitu. Nah, seorang qadhi, seorang alim itu tidak mau mengkhianati ilmunya gitu. Tidak mengkhianati ilmunya dengan merendahkan dirinya, melayani orang lain yang membutuhkan dalam pengertian negatif, seperti ya misalkan ada orang yang punya masalah lalu kemudian ada suap. Nah, berarti kalau misalkan menerima suap lalu kemudian dia melayani urusannya orang itu, berarti kan itu merendahkan diri sendiri, mengkhianati ilmunya gitu. Nah, sedangkan mestinya katanya sayalah yang diladeni, apa ya, itu di, nah itu. Asfi, apakah aku celaka itu bihi dengan ilmu, apanya yang celaka? Gorsan tanaman, tanamannya. Wa aznihi, apakah aku memanen terhadap ilmu itu zullatan, kehinaan gitu. Idzan, karena itu asfi itu fa ittiba'ul jahli, maka adapun mengikuti kebodohan, karena ada ajroma, yaitu lebih mantap atau lebih benar. Jadi gini, apakah ilmu yang saya tanam gitu itu justru menjadi mencelakai diri kita sendiri? Apakah ilmu yang saya tanam itu berbuah kehinaan gitu? Apakah ilmu yang saya tanam itu berbuah kenistaan? Apakah ilmu yang saya tanam itu justru yang saya panen adalah kehinaan gitu? Apakah demikian gitu? Nah, kalau memang demikian gitu, fa'idzan fa'ittiba'ul jahli qad kana ahzama, maka ya mengikuti kebodohan itu lebih mantap. Itu ini menarik sekali. Jadi problematika orang yang berilmu yang ada semacam godaan suap dalam konteks, kalau ini kan Ali bin Abdul Aziz ini sebagai hakim ya, qadhi itu, qadhi yang representasi faqih yang alim terhadap ilmu gitu ya, ilmu hukum, ilmu fikih, hukum perdata pidana dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau
kalau dia mau disuap gitu kan, berarti ya kan ilmu yang selama ini ditanam gitu kan, buah yang dipetiknya adalah buah kehinaan gitu. Ya kalau untuk seperti itu ya berarti ya mendingan mengikuti kebodohan, itu lebih mantap katanya gitu. Artinya bukan berarti menganjurkan kebodohan, tapi jangan sampai gitu ilmu yang kita raih, ilmu yang kita tanam justru berbuah kehinaan gitu. Walau anna ahlal ilmi, dan jika sesungguhnya ahli ilmu, sonuhu, itu menjaga ahli ilmu itu terhadap ilmu, sonahum, maka ilmu itu menjaga ahli ilmi tersebut. Walau addomuhu, dan jika ahli ilmu itu orang yang berilmu itu mengagungkan terhadap ilmu, fin nufusi, di dalam diri-dirinya ahli ilmu, la'addoma, maka sudah pasti ilmu itu akan mengagungkan ahli ilmu. Ya kan? Nah ini menarik. Jika orang yang berilmu itu menjaga ilmunya, maka ilmunya pun akan menjaganya. Ilmunya pun akan menjaga diri orang yang berilmu itu. Dan jika orang yang berilmu itu mengagungkan, menghormati ilmunya di dalam dirinya, maka sudah pasti ilmu itu akan menghormati diri orang yang berilmu tersebut gitu. Walakin ahanuhum, akan tapi jika ahli ilmu itu menghina, merendahkan terhadap ilmunya, fahana, maka ilmu itu menghinakannya. Wadan nasu, dan ahli ilmu itu mengotori, muhayyahu, terhadap mukanya ahli ilmu, bil atma'i, dengan ketamakan, hatta tajahhama, sampai ahli ilmu itu bermuka masam. Nah, jadi ini sebaliknya katanya, jika ahli ilmu atau orang yang berilmu itu menghinakan ilmunya, maka ilmunya pun akan menghinakan orang yang berilmu itu, dan orang yang berilmu itu mengotori mukanya sendiri itu dengan ketamakan dunia, sehingga orang yang berilmu itu bermuka masam. Ya, jadi ini menarik. Jadi bagaimana cara menghormati ilmu, ya kan? Di sini kan kalau kita menghormati ilmu, maka ilmu akan menghormati kita. Sebaliknya, kalau kita menghinakan ilmu, maka ilmu itu akan menghinakan diri kita. Ya, menghormati ilmu ya dengan konsistensi, integritas kita antara ilmu dan amal itu harmoni, bersinergi gitu ya. Ya kalau korupsi tidak boleh, ya berarti tidak dilakukan atau dicegah gitu. Nah, kalau suap itu tidak boleh, ya maka jangan dilakukan atau dihindari gitu. Nah itu. Nah kalau menghina terhadap ilmunya sendiri, sehingga ilmunya itu menghinakan orang yang berilmu, ya dengan inkonsistensi antara ilmu dan amal, antara ilmu dan aplikasinya itu. Misalkan ilmunya mengatakan bahwa
suap dan korupsi itu tidak boleh, tapi dia lakukan, ya kan? Maka ilmunya itu akan menghinakan dirinya, orang yang berilmu itu, ya kan? Istilahnya mencoreng muka sendiri. Wadan nasu muhayyahu, itu kalau arti ininya mencoreng muka sendiri. Gitu. Nah itu lazzatul ilmi, kenikmatan ilmu, fauqa kulli ladzatin, itu berada di semua kenikmatan yang lain. Artinya ilmu itu adalah kelezatan yang paling lezat di atas kelezatan-kelezatan yang lain. Itu. Ala annal ilma, sesungguhnya ilmu, aiwadun. Aiwad itu upah atau kompensasi gitu ya. Min kulli ladzatin, dari seluruh kelezatan. Wa mughnin, dan sesuatu yang mencukupi, an kulli syahwatin, dari setiap keinginan, dari setiap ambisi, dari setiap syahwat gitu. Jadi ilmu itu adalah kompensasi, adalah upah, iwad gitu, dari seluruh kelezatan. Dan ilmu itu sesuatu yang dapat mencukupi dari semua syahwat, semua keinginan. Artinya bahwa ilmu itu adalah kelezatan di atas semua kelezatan yang ada. Waman, adapun seorang, kana, itu ada, man itu shadiqan niyati, orang yang benar niatnya, fihi, di dalam ilmu, lam yakun, maka tidak ada, lahu, bagi man, himmatun, himmah atau tujuan, fima, di dalam sesuatu, yajidu, yang man itu menemukan, buddha, terhadap ganti, minhu, dari ma, ya kan? Jadi barang siapa yang benar niatnya dalam ilmu, dalam dunia ilmu, maka dia tidak memiliki tujuan terhadap sesuatu yang ditemuinya sebagai ganti atau untuk mengganti dari ilmu itu. Jadi orang yang tulus dan niatnya benar dalam mencari ilmu, setelah ilmu itu dapatkan, maka dia tidak punya keinginan untuk mengganti ilmu itu dengan apapun. Gitu. Ya mungkin kalau orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu, ya kan, itu ya misalkan orang yang sudah kecanduan membaca, ya kan, kecanduan mengaji atau kecanduan menulis gitu ya, hedik jadi namanya. Jadi itu kalau nggak baca pusing gitu, kalau nggak nulis pusing, ya karena itu kalau itu orang yang merasakan kelezatan ilmu pengetahuan, sehingga banyak cerita para ulama itu saking lezatnya merasakan ilmu, itu rela mengurangi tidurnya untuk membaca kitab, mengurangi mengurangi aktivitas demi untuk membaca kitab. Dikisahkan misalkan Ibnu Sina itu ketika membaca dan menulis, dia
bersandar di tembok itu sambil baca buku, dan di depan lehernya itu dipasang pedang, tujuannya agar dia tidak ngantuk gitu. Jadi kalau ngantuk kan berarti dia akan terpenggal oleh pedang yang ada di depannya itu, atau setidaknya terluka oleh pedang yang ditaruh di depan lehernya atau di depan kepalanya itu. Jadi saking cintanya terhadap membaca, saking merasa nikmatnya terhadap ilmu, dia rela untuk mendedikasikan waktunya, dan bahkan yaitu biar tidak ngantuk membaca kitab, biar tidak ngantuk menulis kitab, Ibnu Sina sampai memasang pedang di depan lehernya. Kan kalau ngantuk kan berarti kan kepalanya atau lehernya kan kena pedang itu gitu. Nah itu, jadi rela nyawanya terancam gitu kan, demi menikmati betapa lezatnya ilmu, menikmati betapa indahnya, ya kan, betapa indahnya membaca kitab, betapa indahnya menulis gitu. Jadi sampai tidak punya keinginan untuk mengganti ilmu itu dengan yang lainnya. Dan banyak sekali cerita-cerita ulama-ulama yang lain, bahkan dalam beberapa kitab itu diceritakan ulama itu berdebat 3 hari 3 malam, ya kan, 1 minggu, ya, 7 hari 7 malam itu munadharah, mudzakarah gitu kan. Dan bahkan dalam dunia modern juga masih ada seperti Basu Masail. Di Basu Masail, kalau kita lihat di PBNU atau di NU, atau bahkan di pesantren ketika saya di Lirboyo itu, bisa dari pagi sampai jam 12 malam istirahat, pagi mulai lagi musyawarah Basu Masail sampai jam 12 malam lagi. Kadang itu 3 hari 3 malam Basu Masail, bahkan kadang sampai jam 2 malam sampai subuh. Nah itulah gambaran orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, apa yang dikatakan man, barang siapa, atau man adapun seorang, tafarroda, yang tafarroda itu menyendiri atau fokus, seseorang itu bil ilmi, dengan ilmu, lam tuwahishu, lam tuwahishuhu, maka tidak dapat meresahkan terhadap man, khalwatun, kesepian. Jadi barang siapa yang sudah fokus terhadap ilmu, maka kesepian itu tidak akan meresahkan orang tersebut gitu. Makanya banyak ulama yang jomblo gitu kan, saking sudah merasakan lezatnya ilmu gitu. Jadi dia tidak mau ilmunya dimadu dengan kekasih yang lain. Jadi ilmu itu adalah kekasih para ulama jomblo itu. Kesepian, khalwatun, itu lam tuwahishuhu. Kesepian itu tidak mengakibatkan dia resah, tidak mengakibatkan dia galau. Karena kekasihnya
dia adalah ilmu itu sendiri. Ya kan? Waman, adapun seorang tasalla itu menghibur diri, man itu tasalla bil kutubi dengan kitab-kitab, dengan buku-buku, lam tafuttahu, maka tidak akan memutus terhadap man itu salwatun hiburan. Wah, menarik sekali. Barang siapa yang menghibur diri dengan kitab, ya kan, artinya barang siapa yang hiburannya itu dengan membaca buku, hiburannya itu dengan membaca kitab, maka hiburan yang lain itu tidak akan memutuskan orang tersebut. Maka hiburan yang lain itu tidak mampu menggodanya. Gitu. Jadi orang yang merasa kalau membaca buku itu terhibur, gitu kan. Kutu buku, ya, buku itu adalah candu, gitu kan. Hiburan, gitu kan. Kesenangannya itu adalah membaca buku, maka kesenangan yang lain, maka hiburan yang lain itu tidak dapat menggodanya. Artinya jika memilih misalkan mau membaca buku atau nonton film, misalkan mau membaca buku atau jalan-jalan, maka dia akan memilih membaca buku gitu daripada jalan-jalan gitu. Godaan hiburan berupa jalan-jalan itu tidak akan menggoda orang yang sudah merasa bahwa membaca buku itu adalah hiburan yang paling indah gitu. Waman, adapun seseorang anisahu itu menyenangkan terhadap man itu, ya kan, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, lam tuwahisuhu, maka tidak dapat meresahkan terhadap man itu mufaraqatul ikhwani, berpisah dari teman-temannya, ya kan. Jadi seseorang yang sangat mencintai membaca Al-Qur'an, maka berpisah dengan teman-temannya itu tidak menjadikannya galau, tidak menjadikannya resah. Artinya bukan berarti ini menganjurkan berpisah dengan teman, bukan. Maksudnya membaca Al-Quran itu lebih dicintainya daripada waktunya terbuang untuk bergaul dengan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Waqala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, apa yang dikatakan la samiro kal ilmi. La samiro, tidak ada samiro itu kalau makna aslinya ya teman ngobrol. Tidak ada teman setia yang dapat diajak ngobrol, tidak ada sama sekali. Kal ilmi, seperti ilmu gitu. Wala dohiro, dan tidak ada pertolongan sama sekali. Kal hilmi, seperti sifat al-hilm. Sifat hilm itu sifat bijaksana, sifat toleran gitu, sifat lapang gitu. Ini menarik. La samiro kal ilmi, tidak ada teman setia yang dapat diajak ngobrol, yang dapat diajak bertukar pikiran seperti halnya ilmu gitu ya. Berarti maksudnya hanya ilmulah yang
dapat dijadikan teman sejati gitu. Nah ini ta'limul ilmi. Adapun mengajar ilmu bila bila ajrin dengan tanpa upah. Nah ini soal upah ya. Wa min adabiha, dan sebagian dari adabnya, etikanya ulama, ayak sudu, bertujuan ulama itu wajhallahi, mencari ridho Allah, bita'limiman, dengan mengajar seseorang, alamu, yang ulama itu mengajarkannya, wayatlubu, dan berniat ulama itu mencari thawabahu, terhadap pahalanya Allah, terhadap pahalanya ta'lim. Untuk Allah juga bisa. Bi irsyadin, dengan menunjukkan, man, terhadap seseorang, arsyadu, yang ulama itu menunjukkannya, memberi petunjuk, min ghairi ay ya'tadu, dari selain mencari, ulama itu mencari kompensasi, iwad itu ya, alaihi, terhadap ta'lim, aywadon, terhadap upah, min ghairi ay ya'tadu, tanpa ulama itu mencari kompensasi gitu, alaihi, atas ta'lim, aywadon, terhadap upah. Wala yaltamisu, dan ulama itu tidak mencari, alaihi, atas ta'lim, rizqon, bayaran. Nah, ini bagian dari etika ulama adalah ketika mengajar seseorang itu, yang pertama tujuan mencari ridho Allah, yang kedua mencari pahala dengan memberi petunjuk orang yang butuh untuk mendapatkan petunjuk, tanpa memasang tarif gitu. Jadi ini perlu dijelaskan bahwa di sini maksudnya mengajar itu tanpa memasang tarif gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang memberi tanpa meminta gitu loh ya. Wala yaltamisu itu jangannya meminta gitu, jangan meminta, jangan memberi tarif gitu. Ya. Jadi kalau ngaji atau ngajar, ya kita tidak perlu bergening mencari upah katanya di sini ya. Tapi kalau dikasih upah, artinya dikasih pemberian, ya itu tidak apa-apa gitu. Jadi jangan bersifat transaksionis. Saya ngaji ini 1 jam sekian, nah itu jangan gitu. Artinya sebaiknya tidak begitu gitu. Tapi yang persoalan ini sebenarnya ini kalau menurut kitab-kitab fikih ya, bagaimanakah orang yang mengajar lalu mendapatkan upah gitu, mendapatkan gaji. Nah itu kalau menurut kitab-kitab fikih seperti I'anatul Talibin itu termasuk ijarah manfaat gitu. Ya, jadi ijarah manfaat. Jadi ijarah manfaat itu sewa kemanfaatan. Jadi sah kalau misalkan guru dapat gaji gitu kan ya.
mengajar, dosen, dan itu sah karena menurut kitab I'anatul Talibin syarahnya Fathul Mu'in itu akadnya namanya ijarah manfaat, sewa kemanfaatan, sewa profesionalisme, sewa kemampuan mengajarnya itu. Nah gitu. Jadi ya ada orang bilang kalau tidak penting amplop itu, yang penting itu isinya, kan gitu. Nah, tapi kan yang terpenting adalah tidak narip gitu. Kalau dalam hal-hal yang bersifat etis gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana kalau bersifat profesionalisme, itu orang ngajar, jadi guru, jadi dosen gitu ya. Itu sah kalau banyak menurut pandangan kitab fikih, di antaranya saya sebutkan tadi I'anatul Talibin itu, dan itu akadnya adalah ijarah manfaat, sewa kemanfaatan, dan halal. Waqad qala, dan berkata atau berfirman Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, wala tashtaru, dan janganlah kamu sekalian menjual bi ayati, dengan ayat-ayatku, tamanan, terhadap upah qalilan yang sedikit, ya kan. Jadi janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan upah yang sedikit gitu. Ya, kalau banyak bagaimana? Kan ada yang gitu kan. Nah, tapi maksudnya di sini qala, berkata Abul Aliyah. Nah, inilah ta'khudu, janganlah kamu mengambil alaihi, atas ta'lim, mulang, mengajar, ajron, upah gitu. Wa huwa, adapun la ta'khudu itu maktubun, ditulis indahum, di dalam ulama, di sisi ulama, fil kitabi, dalam kitab al-awwali yang pertama, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, alim, mengajarlah kamu majanan, secara gratis gitu ya. Kama ulimta, sebagaimana kamu diajari, sebagaimana kamu belajar, majanan, secara gratis juga. Gitu kan. Jadi kamu mengajar secara gratis karena kamu sendiri juga belajar itu secara gratis, katanya gitu. Nah, makanya kalau dalam praktek ulama-ulama salaf ya, di pesantren-pesantren itu, kita bertahun-tahun kiai kita itu nggak dapat gaji, tidak itu, dan kita tidak memberi gaji, ya kan. Paling sowan tuh 1 tahun 2 kali, ya kan. Jadi kita habis liburan pulang dari kampung, balik lagi ke pesantren, kita sowan ke kiai, kita bawa gula batu. Kalau dari Cirebon gula batu sama teh, gula batu, teh, lalu Indomie paling kadang gitu kan. Nah, lalu kemudian kasih amplop. Sudah. Setelah itu kita sama sekali tidak pernah kiai-kiai kita tidak meminta upah. Kiai-kiai ulama-ulama kita tidak meminta gaji, tidak sama sekali. Adapun uang harian, uang bulanan itu kan untuk maintenance listrik, air, lalu kemudian kebersihan dan lain sebagainya. Habis untuk itu. Sedangkan ulama kita itu tidak meminta gaji. Itu hebat sekali. Nah, yang kedua, paling kita mau pamit izin pulang kampung, sowan lagi, gitu kan. Jadi setahun 2 kali. Nah, itulah orang-orang yang ulama-ulama kita yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Nah, yang terpenting adalah tidak narib gitu ya, tidak memberi tarif gitu.
Ya kalau misalkan kita ngaji, kita ngajar, lalu ada min khaitu la yahtasib, dikasih amplop, ya itu ya kita terima saja, tapi kita tidak berharap, tidak mengharapkan itu, dan kita tidak narik, karena di sini kan aywad. Jadi aywad itu tidak boleh, aywad itu sifatnya itu transaksionis, kompensasi. Aywad itu kan kompensasi yang bersifat transaksionis gitu. Ya oke, saya mau ngaji, saya mau ceramah misalkan, tapi saya 1 jam dibayar ya sekian gitu. Nah itu yang secara etika tidak baik kalau menurut kitab ini ya. Waruwiya dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi itu, ajrul muallimi, adapun pahalanya guru, orang yang mengajar, ka ajri soimi, seperti pahalanya orang yang berpuasa, al-qaimi, yang sholat di malam hari. Jadi pahalanya guru itu seperti pahalanya orang yang berpuasa. Artinya sangat rahasia gitu. Sifatnya orang puasa kan rahasia. Yang tahu hakikat orang puasa apa enggak kan orang yang melaksanakan dan orang yang menjalani dan Allah. Siapa tahu kita nggak tahu. Boleh jadi orang yang kita sangka puasa, tahu-tahu di kamar mandi dia minum, gitu kan? Atau tahu-tahu dia makan di mana, gitu. Ya. Dan pahalanya pun, rizkinya pun itu rahasia, gitu. Jadi min khaitu la yahtasib, nanti Allah yang ngatur, gitu. Wahasbama, nah wahasbaman, nah mencukupi seseorang, ya kan, hada, adapun ini rujuknya kemana nih, hada ajru soim, ajruhu, pahalanya man, ayal tamisa, yang mencari man itu ajron, terhadap pahala. Iya, jadi pahalanya guru itu sama dengan pahalanya orang yang berpuasa, dan guru itu akan dicukupi rizkinya min khaitu la yahtasib, katanya gitu. Nuskhul alim, nah ini menarik lagi, nasihat orang alim lil muta'allimi, terhadap murid. Wa min adabihim, sebagian adab atau etikanya ulama, nashuman, menasehati seseorang, allamahu, yang ulama itu mengajar terhadap man itu, warifku, dan bagian dari etikanya ulama juga adalah bersikap lemah lembut bihim, terhadap man, watashilus sabili, dan memudahkan atau melapangkan jalan alaihim, atas man. Jadi gini, nasihat itu kalau dalam pengertian banyak orang kan nasihat itu omongan kan, ngomong aja gitu, omongan yang baik, masukan yang baik gitu. Tapi sebenarnya an-nushu, an-nasihat itu makna yang sebenarnya adalah mengharapkan orang lain itu baik gitu. Mengharapkan orang yang tidak baik menjadi baik, mengharapkan orang yang baik itu menjadi lebih baik gitu. Jadi bukan hanya dengan statement, bukan hanya dengan nasihat-nasihat oral, tapi juga dengan tindakan agar orang itu bisa berubah menjadi baik atau menjadi lebih baik. Itu nasihat gitu.
Jadi, nah, etika ulama ini juga begitu terhadap umatnya, terhadap orang yang diajarinya ngaji kepada beliau, itu harus nasihat yang pertama. Artinya nasihat itu berharap umatnya, berharap orang yang diajarnya itu lebih baik dan baik. Yang kedua, lemah lembut gitu. Arifku, lemah lembut gitu terhadap umat. Nah, ini bagaimana kalau ada orang ngaku-ngaku ulama sarkas, lalu kemudian kasar, ya kan? Lalu kemudian mengumpat. Nah, ini sudah menyimpang dari etika ulama. Gitu. Karena di sini ulama harus arifku, lemah lembut. Gitu. Yang ketiga, etika ulama adalah mempermudah jalan, melapangkan jalan bagi umat, melapangkan jalan bagi muridnya. Nah, ini tashilus sabil alaihim ini bisa juga kita artikan kaderisasi, gitu kan? Kaderisasi ulama, kaderisasi santri menjadi kiai, gitu kan? Nah, melapangkan jalan. Wa badlul majhudi, dan mengerahkan berbagai kemampuan, ya, sungguh-sungguh gitu, fi riftihim, di dalam menolong man, wa ma'unatihim, artinya menolong man. Artinya sungguh-sungguh, ulama itu harus sungguh-sungguh mengerahkan berbagai daya pikirnya, daya kemampuannya untuk menolong muridnya atau menolong umatnya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya nashuman alamahum warif dan ilakhirih itu a'domu, itu lebih agung, li ajrihim, pahalanya ulama. Itu bagaimana ini menasehati, lalu kemudian lemah lembut, lalu melapangkan jalan terhadap muridnya dan sungguh-sungguh menolongnya, ini pahalanya sangat besar. Wa asna, dan meluhurkan, li dzikrihim, terhadap sebutannya ulama. Jadi harum, namanya harum. Wa ansyar, dan lebih lebih masif, lebih masif, li ulumihim, terhadap ilmunya ulama. Lebih ilmunya itu bisa digelar lebih luas lagi gitu. Wa arsyah, dan lebih menancapkan li ma'lumihim, terhadap sesuatu yang diketahui ulama. Jadi ilmunya bisa lebih meluas, masif, dan sesuatu yang diketahuinya, maksudnya poin-poin pemikirannya, lalu kemudian gagasan-gagasannya itu lebih menancap di benak umat, di benak murid-muridnya. Wa qadruwiyah, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, berkata Nabi itu, li Ali, terhadap Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali. Apa yang dikatakan? Ya Ali, wahai Ali, li ayyahdiya, memberi hidayah, Allah bika, lantaran kamu, rojulan, terhadap laki-laki. Adapun pemberian hidayah Allah lantaran kamu terhadap seorang laki-laki, khairun, itu lebih baik, mimma, daripada sesuatu, tolaat, yang keluar, alaihi, atas asyamsu, matahari. Nah, jadi wahai Ali,
hidayah yang Allah berikan kepada seorang laki-laki lantaran kamu, katanya gitu, itu lebih baik daripada pendaran sinar yang keluar dari matahari gitu. Jadi matahari itu kan kalau keluar muncul itu kan ada sinar itu kan, terang, ada pendaran gitu kan, bisa menyinari semesta gitu. Nah, sebegitunya ya kan, sebegitu hebatnya sinar yang keluar dari matahari itu, ternyata hidayah Allah itu jauh lebih baik, katanya. Jadi hidayah itu ternyata gini, ini kan di ayat dia Allah bika rajulan. Jadi hidayah itu ada wasilahnya gitu. Jadi Allah memberikan hidayah terhadap seorang laki-laki lantaran kamu. Itu lantaran berarti lantaran Ali itu. Jadi ada orang juga misalkan dapat hidayah setelah mendengarkan ceramah siapa kan gitu kan, mendapatkan hidayah setelah ketemu dulu kan banyak ulama-ulama yang memasukkan Islam orang yang belum Islam misalkan ya, itu lantaran. Jadi ada dan banyak lantaran-lantaran orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Arifku, nah ini menarik sekali. Arifku, sikap lemah lembut lil muta'allimina, terhadap murid-murid. Nah, wa min adabihim, bagian dari etika atau adabnya ulama, alla yu'annifu, ulama itu tidak melakukan kekerasan, baik verbal maupun kekerasan fisik gitu, muta'alliman, terhadap muridnya. Itu ini etika ulama, etika orang yang berilmu. Itu tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik terhadap muridnya, terhadap santrinya. Wala yuhaqqiru, jadi wala yuhaqqiru, dan janganlah ulama itu merendahkan nasyian, terhadap pemuda yang sedang belajar. Itu tidak boleh menghinakan anak kecil atau orang pemuda yang mau belajar. Wala yustasghiru, dan janganlah ulama itu meremehkan atau mengecilkan, yustasghiru, mubtadi'an, terhadap orang yang baru mulai belajar, mubtadi'in, tidak boleh itu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya la yu'annifu wa la yuhaqqiru tadi itu, ad'a, itu lebih menarik gitu, bagi mubtadi'in, lebih menarik mubtadi'in al ilaihim, terhadap ulama. Wa a'tafu, dan lebih mubtadi'in itu lebih sayang alaihim, terhadap ulama. Wa ahathu, dan lebih mendorong ala ruhbati, atas cinta, fima, terhadap suatu, ladaihim, berada dalam sandingannya ulama, ya kan. Jadi yang pertama, ulama tidak boleh melakukan kekerasan terhadap muridnya ya. Unuf, itu tidak boleh. Al-unuf itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh ulama atau guru itu menghina terhadap muridnya. Yang ketiga, tidak boleh meremehkan atau mengecilkan
mubtadiin, orang-orang yang baru belajar. Nah, kalau ulama itu punya etika yang semacam ini, kan, maka umat, murid, orang-orang yang baru belajar itu lebih tertarik gitu kan terhadap ulama itu, lebih menyayangi dan mencintai terhadap ulama itu atau terhadap gurunya, terhadap orang yang berilmu. Ini waruya dan diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi yang berkata ya. Annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi itu, alimu, mengajarlah kamu sekalian, wala tu'annifu, dan janganlah kamu sekalian melakukan kekerasan. Fa innal muallima, maka sesungguhnya orang yang mengajar, guru, khairun, itu lebih baik, minal mu'annifi, daripada orang yang melakukan kekerasan. Mu'annif, orang yang unuf itu kan kekerasan gitu ya. Jadi ada kekerasan atas nama agama, al-unuf bi ismiddin, bismiddin gitu ya. Kekerasan atas nama agama gitu. Nah ini jangan, mengajarlah kamu tapi kamu jangan melakukan kekerasan. Kata Nabi ini yang ngomong. Maka sesungguhnya muallim, guru itu lebih baik daripada mu'annif, daripada orang yang kerjanya itu melakukan kekerasan. Itu. Jadi di sini Nabi jelas sekali adalah Nabi yang anti kekerasan. Gitu. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi itu, waqiru, agungkanlah kamu sekalian, man, terhadap seseorang, tata'allamuna, yang kamu sekalian mengaji atau belajar, minhu, dari man. Wa waqiru, dan agungkanlah kamu sekalian, man, terhadap seseorang, ta'allamunahu, yang kamu mengajar, yang kamu sekalian mengajar terhadap man itu. Nah, menarik sekali. Hormatilah atau agungkanlah gurumu, agungkanlah orang yang kamu belajar darinya, dan agungkanlah orang yang kamu ajari, murid. Jadi seseorang itu berarti harus menghormati gurunya, juga menghormati muridnya, gitu. Ini kata Nabi. Ya sedih juga ya kalau misalkan ada orang yang atas nama agama melakukan kekerasan gitu kan, menghalalkan kekerasan, padahal Nabi sendiri itu melarang, wala tu'annifu, janganlah kamu sekalian melakukan kekerasan gitu. Ini baik kekerasan verbal, ucapan, maupun kekerasan, apalagi kekerasan fisik gitu. Tahbibul muta'allimina, adapun mencintainya orang-orang yang belajar, fil ilmi, di dalam ilmu. Wa min adabihim, sebagian dari etika atau adabnya ulama, alla yamna'u, ulama itu tidak mencegah, taliban, terhadap orang yang belajar atau mencari ilmu, wala yatanaffaru, dan janganlah menganggap jijik, ya, raghiban, ulama itu terhadap orang yang raghiban, terhadap orang yang mencintai. Wala yu'ayyisu, dan ulama itu janganlah mengakibatkan putus asa, yu'ayyisu, muta'alliman, terhadap
murid, terhadap orang yang mau belajar. Ini ya, jadi bagian dari etika orang yang berilmu, orang ulama juga yang pertama tidak boleh mencegah-cegah orang yang mau belajar, tidak boleh menganggap jijik terhadap orang yang mencintainya atau terhadap orang yang mengagumi, orang yang mencintai ilmu gitu, tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh menjadikan muta'alim, murid itu putus asa. Jadi tidak boleh menanamkan pesimisme, tidak boleh menanamkan keputusasaan dalam diri murid. Itu harus menanamkan optimisme, harus menanamkan kepercayaan diri, harus menanamkan prinsip bahwa kamu pasti bisa, gitu. Jadi wala yu'ayyisu muta'alliman, jangan menjadikan murid itu putus asa ya. Kalau putus asa itu kan berawal dari pesimisme, lalu kemudian tidak ada harapan, lalu kemudian putus asa, setelah putus asa ya terpuruk gitu. Jangan seperti itu, katanya itu. 5, karena sesuatu fidzalika, di dalam wala yunafiru wala yu'ayyisu itu min qat'ir rughbati, dari sifat memutus cinta fihim, dalam ulama, wa zuhdi, dan miskin, fima, dalam sesuatu, ladihim, yang ada. Zuhud ini diartikan bukan yang positif, jadi ini sesuatu yang menghinakan sebenarnya ini. Fima, di dalam sesuatu, ladaihim, yang berada di sampingnya ulama. Jadi ini perlu, jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya syakul kalam, gitu, konteks teks itu. Kalau zuhud itu bermakna banyak. Kalau zuhud, kalau dalam teksnya itu berbicara tentang sufism, itu bisa berarti asketis ya, sikap yang asketis. Tapi kalau zuhud di sini dalam konteks yang negatif. Jadi di sini kenapa ulama atau orang yang alim itu ya kan tidak boleh menanamkan keputusasaan terhadap diri murid, karena itu akan memutus rasa cinta terhadap ulama dan menganggap hina ilmu yang dimiliki oleh ulama itu. Gitu. Jadi jangan menanamkan pesimisme, jangan menanamkan keputusasaan, karena nanti justru dia akan membenci qat'ur rughbah, jadi memutus rasa cinta, dan wuzuhd fima ladaihim, dan menghina terhadap sesuatu yang ada di sisi ulama. Wa istimraru dalik, adapun kontinuitas ya, langgengnya terus istimror ya, kontinuitas wala yatanaffaru wala yu'ayyisu itu muftin, mendatangkan ila in qiradil ilmi, terhadap habisnya ilmu, bin qiradihim, dengan sebab matinya para ulama. Jadi hal ini maksudnya ulama itu ya harus positif saja kepada murid-muridnya. Itulah yang dapat menyadarkan bahwa habisnya ilmu itu dengan sebab habisnya ulama, ya kan? Jadi dulu ada pakar yang pakar sorof, ya kan, Al-Amtilah At-Tasrifiyah, itu kan penulis ulama Nusantara.
wafat. Lalu kemudian ada ulama At-Turmusi, Mahfud Termas, Al-Banjari, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan banyak sekali ulama. Seiring dengan wafatnya para ulama, atau dalam konteks yang lebih luas, misalkan ada Gus Dur, ada Cak Nurholis Majid, ada Dawam Raharjo, ada banyak para ulama, cendekiawan, ilmuwan yang wafat. Nah, habisnya ilmu itu ya kan beriringan dengan wafatnya para cendekiawan dan orang-orang yang punya ilmu gitu. Makanya itu pentingnya yang tadi itu yang saya jelaskan di atas itu, kaderisasi watasilus sabil alaihim itu. Jadi mempermudah jalan bagi murid-muridnya. Ya, kalau Gus Dur kan ada Gus Durian, ada NU, ada pesantren Ciganjur. Kalau Nurholis Majid, Cak Nur almarhum, ada para Madinah, ada orang-orang yang melanjutkan ide-idenya gitu kan. Faqad ruwiya, kemudian diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Ala unabbiukum, apakah saya belum memberi kabar, apakah saya belum menginformasikan kepada kalian bil faqih, tentang orang yang ahli fikih, kullal faqih, ya orang faqih yang lebih sempurna dari orang-orang yang alim fikih gitu. Qalu, para sahabat menjawab, bala, belum ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, siapakah orang faqih yang lebih faqih gitu? Kullal faqih gitu ya kan. Nah, ternyata jawaban Rasulullah, qala, Rasulullah menjawab, man, orang sejatinya orang yang faqih, orang yang alim fikih adalah seseorang lam yuknit, yang tidak memputus asakan, yang tidak menanamkan rasa putus asa, annasa, terhadap manusia, min rahmatillahi, dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah ta'ala, maha luhur Allah. Ya kan. Jadi orang faqih, orang yang alim fikih, orang yang ahli agama yang sejati adalah orang yang tidak menanamkan rasa putus asa, ya kan, terhadap manusia dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Wala yu'ayyisuhum, dan janganlah seseorang itu mengakibatkan putus asa terhadap nas min rohillahi, dari rahmatnya Allah. Wala yada', dan janganlah seseorang itu meninggalkan Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an, rughbatan, karena cinta, ilama, terhadap sesuatu, siwahu, yang selain Al-Qur'an. Jadi janganlah meninggalkan Al-Qur'an karena cinta terhadap selain Al-Qur'an. Ala, ingatlah, la khaira, tidak ada kebaikan sama sekali, fi ibadatin, ya kan, di dalam ibadah, laisa, yang tidak ada, fiha, itu di dalam ibadah, tafaqquhun, mengerti fikih, ya kan. Jadi ingatlah, tidak ada kebaikan sama sekali di dalam ibadah kalau di dalam ibadah itu tidak berbasis ilmu fikih. Nah, ini bahaya. Jadi ibadah sholat, misalkan contoh, ibadah sholat itu kan ada syarat rukunnya, ada kaifiyahnya,
ada caranya, ada sebelumnya apa, setelahnya apa, dan ketika sholat seperti apa, yang membatalkan mubtilati sholat, hal-hal yang membatalkan itu seperti apa itu. Nah, kalau tidak berbasis ilmu, sholat tidak berbasis ilmu, la khairu, itu tidak ada kebaikan sama sekali. Atau puasa atau ibadah apapun gitu, ibadah. Nah itu la khairu fi ibadatin laisa fiha tafaqquh, ya kan. Wala ilmin, dan tidak ada kebaikan sama sekali. Ilmin ini wawunya wawu atof ini. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam ilmu, laisa yang tidak ada, fihim di dalam ilmu, tafahumun, paham. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali ilmu yang tidak paham dengan ilmu itu. Jadi gini, tafahum itu kan kalau dijelaskan di depan, itu kan yang pertama sudah pasti menulis, yang kedua membaca, tahap yang ketiga itu memahami, ya kan. Nah, setelah memahami itu belum cukup, ada tasawur, ya kan. Tasawur itu deskripsi, membayangkan pemahaman yang kita miliki itu, mendeskripsikan, oh ini maksudnya begini gitu. Nah, tasawur. Lalu setelah tasawur, tasdik, lalu idrakul haqiqah. Jadi lalu tingkatan berikutnya adalah tabadulin nusus, jadi interteks gitu. Jadi oh ini pendapat di kitab ini begini, kok berbeda dengan kitab ini, oh begini, ini bagaimana Qur'annya, bagaimana hadisnya, istinbatnya dan sebagainya itu. Jadi apalagi kalau ilmu hanya harfiah saja pemahamannya, itu masih sangat jauh gitu. Jadi harus membaca makna literalis itu belum cukup, harus tasawur, harus tasdik, idrakul haqiqat, tabadulin nusus gitu. Wala qiraatin, dan tidak ada kebaikan sama sekali dalam membaca, laisa yang tidak ada, fiha di dalam qiraah, tadabburun. Tadabbur itu angan-angan atau apa ya, tadabbur bisa diartikan juga dalam pengertian didiskusikan. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali dalam bacaan yang tidak ada tadabbur. Jadi ada bacaan itu dimusyawarahkan, didiskusikan gitu, direnungkan, dipikirkan, dikritisi, ya kan, lalu kemudian dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain, itu tadabbur. Jadi dikontekstualisasikan gitu kan, lalu kemudian mencari signifikansinya seperti apa, mencari relevansinya seperti apa, dan seterusnya. Nah itulah, kalau tidak begitu, membaca saja tanpa tadabbur begitu, ya itu tidak ada kebaikan, katanya gitu. Fahadihi, inilah berbagai penjelasan di atas, jumlatun narasi kafiyatun yang cukup, narasi yang komprehensif, yang mencukupkan. Wallahu, adapun Allah, waliyut taufik, orang yang memiliki pertolongan. Artinya penjelasan tentang ilmu, ya kan, ilmu, orang alim, orang yang berilmu, dan dunia pengetahuan, etika, lalu berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan, itu sudah dijelaskan secara komprehensif, kata Imam Mawardi ini ya. Dan marilah kita
memohon taufik pertolongan kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan dalam bab ilmu dan berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu itu diridhoi oleh Allah dan mendapatkan taufik dari Allah gitu. Karena bab berikutnya tentang adabiddin, jadi etika agama ya. Jadi nanti setelah etika agama baru ketika etika dunia. Pengajian sore hari ini dicukupkan. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.